Ya, baik, bertemu lagi di Ngaji Politik bersama Bang Mardhani Alisera. Bang, ini telah selesai nih liga-liga di Eropa. Ini juga sebelumnya ucapin selamat untuk Bang Mardhani atas kemenangan Liverpool. Liverpoolian. Jadi juara. Keren. 30 tahun menunggu, hasilnya keren. Selama puasa berapa tahun kemarin. Ini apa pelajaran penting nih Bang melihat dari sosok Jurgen Klopp, pelatih Liverpool dalam mengarungi masa liga tahun ini? Ya, kalau saya lagi-lagi suka ngutip bahwa kalau satu kesebelasan kalah terus, yang diganti bukan pemain tapi pelatih. Ini terbukti. Sebetulnya bukan cuma Jurgen Klopp ya, tapi katanya bukan Jurgen ya. Kata ada kawan yang dari sastra Jerman, Jurgen gitu, Jurgen Klopp ya. Liverpool udah berkali-kali mencoba cari juara, tapi bukan cuma geger passing yang bagus ya, bagaimana permainan menyerang ala Jurgen Klopp, tapi kemampuan Jurgen Klopp memang memilih para pemain. Saya ingat sekali sebelum kan 2020 Liga Inggris ya, tapi 2019 yang lebih keren, dia juara Liga Champion kan. Salah satu yang paling tepat itu dulu trio Firmansyah ya, Firmino, Mane sama Mo Salah ya. Firmansyah itu udah keren banget, tetapi satu yang problem, pertahanan dia problem gitu. Dan titiknya itu ada di dua, satu back satu kiper. Dulu si Karius tuh sering blunder ya, dapat ganti yang bagus Alisson Becker gitu. Kemudian tengahnya dapat Virgil van Dijk gitu. Rupanya pembelian Virgil van Dijk memang ketika itu 75 juta pound itu, wow, back 75 juta pound loh. Orang nggak mikir gitu Jurgen ya, tapi dia sangat tahu puzzle yang kurang itu memang back tengah itu. Dan Virgil ini apa disebut? Virgil betul kan ya? Dan lo koreksi lagi. Virgil van Dijk ini menang di atas, ngotot gitu loh, tacklingnya bersih gitu loh, sehingga betul-betul Firmansyahnya tambah keren ya, trio penyerangnya makin keren ya. Tapi ada Virgil van Dijk tuh menjadi lebih kuat ya. Nah, tambah Alisson Becker, gaya mainnya tetapi karena itu kadang-kadang kita menentukan masalah juga bagian dari penyelesaian masalah. Kalau Jurgen Klopp ketika itu ini kan udah yang ketiga atau keempat nih tahunnya kan. Kalau ketika itu dia kayaknya geger passing atau cara main saya yang salah, mungkin dia akan cara ngubah, tapi dia tetap cara main menyerang itu yang menarik gitu. Tapi formasi pemainnya gitu. Nah, jadi itu yang menarik gitu. Buat saya Liga Inggris karena tingkat competitiveness yang sangat tinggi ya, adrenalin yang sangat tinggi. Kalau sekarang nggak terlalu seru sebetulnya. Beda Liverpool sama City, jauh. Yang agak rame nih 3, 4, 5 nih ya, antara MU, Chelsea sama saya sebenarnya suka juga sama Leicester City itu ya, si Brendan Rodgers itu. Harusnya dia naik ke itu tapi kalah dia gitu. Satu lagi yang saya suka Arsenal. Alhamdulillah Arsenal menang di Piala FA lawan MU gitu. Jadi MU-nya tetap ke Liga Champion, Arsenalnya peringkat 8 tetap bisa ke Liga Eropa. Banyak yang bagus nih, banyak yang bagus. Dan Leicester juga masuk Liga Eropa karena peringkat 5. Jadi Liga Inggris kenapa menarik? Karena aturan mainnya jelas, orang-orang terbaik ada di sana, permainan terbaik ada di sana, sehingga subscribersnya, kalau kita agak berat ya di Indonesia. Rata-rata klub dapatnya dari kehadiran penonton. Ketika lagi pandemi berat. Kalau di sana nggak ada penonton juga tetap untung karena hak siarnya yang memang paling mahal sama ini iklan sponsornya. Bang, ini di Liga Inggris yang lagi hot juga ini tim promosi yang sekarang promosi dari Liga Championship ya. Iya. Liga 2 ke Liga 1 bahasanya, dari Championship League ke Premier League ya. Siapa namanya? Leeds United. Ini kan pelatihnya juga jadi legend sekarang, jadi omongan banyak ya. Nah, berhasil membawa Leeds ke promosi setelah belasan tahun, itu sulit. Nah, ini potong dikit Bang, lagi-lagi pentingnya pelatih gitu loh. Makanya titipnya pelatih itu penting. Pelatih negeri lebih penting ya. Kenapa? Si Charles
Bielsa ya kalau nggak Marcelo salah. Bielsa. Marcelo Bielsa ya, bekas pelatih Argentina, itu luar biasa ya, mampu mengubah lead dari tim mediocre menjadi tim yang kalau tampil ditunggu karena permainan menyerangnya, kemudian pressingnya, dan dalam beberapa hal juga filosofi bolanya mengangkat anak-anak muda gitu loh. Nah, buat saya ini satu contoh betapa everything rise and fall on leadership ya, segalanya naik turun karena kepemimpinan. Dan Marcelo Bielsa seperti juga pelatih-pelatih yang lain itu mampu mewujudkan mimpinya karena kepemimpinan yang kokoh ya. Saya ingat si Bielsa itu pertama kali ngelatih itu bikin bengong gitu loh, karena udah kumpul boro-boro suruh berlatih, dia bertanya, nih para pemain tahu nggak itu loh, seorang supporter atau penonton Leeds untuk beli tiket karcis kira-kira berapa harganya? Nggak ada yang tahu, karena rata-rata pemain bola tuh wow, sultan lah bahasanya. Oleh Bielsa dikasih tahu mereka setidaknya perlu 3 jam kerja. Kalau 1 jam katakan 10 pound, harga tiket 30 pound, mereka kerja 3 jam untuk melihat kalian. Habis itu kalian sia-siakan karena kalian tidak bekerja, bermain dengan baik. Seperti apa kalian? Nah, karena itu latihan pertama itu justru 3 jam disuruh bersihin, ngambil sampah. Kamu kerja dulu gitu untuk merasakan seperti apa penonton itu memberikan dukungan kepada kamu. Ini filosofi yang sangat dalam. Dan buat saya bola seperti juga olahraga yang lain sebetulnya itu panggung kesatria, panggung para gentleman, ya, panggung para wonderman and wonder woman gitu loh, orang-orang terbaik. Karena di olahraga tuh nggak ada KKN, nggak ada nepotisme, nggak ada Anda nggak kerja, Anda nggak berarti Anda nggak ada jadi apa-apa gitu, walaupun bapak Anda siapa gitu loh. Nggak ada naikin anak jadi striker. Iya, Pak. Beckham ada, anaknya main, Zidane juga ada, tapi semuanya ya harus berlatih karena VO2 max-nya diukur, kemampuan intelijensinya diukur. Jadi panggung ini panggung untuk mengetahui ya. Nanti kalau kita bahas NBA juga keren banget tuh ya, karena Houston Rockets di NBA itu saya lihat disebut Lilliput, walaupun rata-rata tinggi 1,96 cm dianggap Lilliput itu, karena Utah Jazz, LA Lakers itu rata-rata di atas 2 meter gitu kan. Tetapi dengan gaya yang bagus, khususnya lemparan 3 angka, strategi lemparan 3 angkanya jalan bagus. Nah, buat saya olahraga bisa jadi tempat belajar buat para politisi dan para pemimpin yang ingin memajukan negeri. Baik Bang, satu lagi boleh? Silakan. Kita pindah ke Liga Spanyol. Nah, ini juga ada yang menarik, lihat dari perjalanan Real Madrid. Ya, Zidane. Real Madrid kan awalnya juga sempat terseok-seok. Seok-seok, bahkan bukan cuma peringkat 2, peringkat 4 atau peringkat 5 gitu loh. Pokoknya kalah jauh sama Barca gitu. Akhirnya masuk Zidane bisa mengubah pola permainan Real Madrid dan akhirnya sekarang juara. Banyak yang bilang juga ini Zidane juga salah satu keunggulan ini, dia bikin punya kepemimpinan di ruang ganti. Nah, ini betapa pentingnya bahwa ya mungkin juga di ruang ganti ini nggak banyak ribut kayak gitu-gitu ya. Itu gimana Abang melihat Nah, ini seni memimpin ya. Setahu saya Zidane nggak pernah marah-marah sampai 3 kali gitu loh. Tapi hasilnya keren gitu loh. Dia Piala Champions sampai 3 kali, hampir belum ada setahu saya yang bisa juara Piala Champions Europe ya, sejak yang modern gitu loh, 3 kali ya. Kemarin udah mundur, tiba-tiba di tengah direkrut lagi 2019 kayaknya udah pertengahan gitu, tapi sekarang bisa jadi pemuncaknya Liga Spanyol. Nah, buat saya Zidane ini satu kelebihannya yang saya tahu ya pendekatan kemanusiaannya, dan dia punya program yang jelas. Ada satu yang sekarang ini pemain jangkar, saya lupa itu, udah lama pengen jadi tim inti sama Zidane dilarang, kamu belum saatnya belajar. Ketika sudah, sekarang hampir nggak pernah tertinggal jadi pemain line up 11 startingnya. Nah, karena itu pemimpin ini dari Zidane kita belajar bahwa perlu sabar mendidik timnya gitu, jangan marah-marah gitu. Tapi
pendekatan personal orang per orang ya, bagaimana Marcelo didekatin, bagaimana Sergio Ramos didekatin, bagaimana, dan semuanya itu merasa bahagia dengan Zidane karena bukan cuma dimarahi tetapi oke, Anda punya problem di sini, target Anda di sini, kita buktikan bareng-bareng, saya akan bantu Anda untuk mencapai target Anda, dan ternyata semua pemain bahagia. Karena itu bukan cuma pemain yang diangkat ketika Madrid menang, Zidane yang karena buat mereka posisi pelatih ini sangat sentral. Jadi lagi-lagi kalau kesebelasan banyak kalah bukan pemain yang diganti tapi pelatihnya yang diganti. Nah kalau di Indonesia kita tafsirkan saja. Walaupun tetap secara konstitusi kita harus berjuang buat 2024. Ya, terima kasih untuk Bang Mardhani Alisera. Semoga ini ulasannya bermanfaat, banyak banget yang bisa kita ambil. Ini teman-teman, jika ada usulan silahkan komentar, usulan tema-tema atau pembahasan selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow terus medsos Pak Mardhani Alisera di YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Semoga kita bisa ketemu di ngaji politik selanjutnya. Siap, terima kasih Bang.